di sini kita kan mau deep talk aja nih atau mau ngobrol-ngobrol ya. Untuk topiknya hari ini adalah pernikahan ya, karena di sini kan umurnya udah pada ideal semua ya. Udah pada ideal semua untuk melaksanakan sunnah Rasul, yaitu adalah pernikahan, sholat Jumat. Oke, ini untuk cewek-cewek dulu nih. Semisalnya cowok kalian baru punya tabungan, contohnya 10 juta deh. Nah, dari pihak cowok tuh mau nikah sederhana aja. Misalkan sederhana tuh KUA berapa sih? Paling 1,6an lah ya. Nah, sisanya itu untuk hidup kelanjutannya sebagai berumah tangga. Kira-kira tanggapan kalian kayak gimana nih yang cewek? Iya, nyuruh serius lu ya. Panjang jadinya nih. Pertanyaannya disingkat. Apa? Iya singkat deh. Gua jujur masih kurang paham nih. Ya. Kan 1,6 cuman buat apa tadi tuh? Kau Si cowok punya 10 juta. Jadi sisanya itu buat kehidupan ke depannya. Oke. Lo gimana sebagai cewek? Menurut gue sebenarnya apa ya? Pandangannya beda-beda sih. Kayak maksudnya 10 juta, ada orang yang 10 juta tuh cukup gitu kan buat apa namanya ngurusin pernikahan, mungkin cuman di kawa doang, terus ngomong apa tuh tadi, kawa doang mungkin nikahnya, atau mungkin nikahnya di masjid gitu kan, banyak ya sekarang ya apa namanya alternatif untuk nikah muda dan hemat gitu. Cuman kalau gue pribadi sih jujur bukannya bilang apa namanya, bukannya menghina atau gimana, kalau gue pribadi sih gue nggak bilang nggak mau, tapi gue akan bilang apa namanya, aduh iklan nih, lupa gue ngomong apa. Apa namanya, kalau gue pribadi sih akan bilang maksudnya coba usaha lagi, maksudnya waktunya diperpanjang lagi. Kalau gue kayak maksudnya kan kita bisa menentukan kalau kita kan bisa menentukan waktunya kan, jadi kayak karena menurut gue pribadi nikah tuh maksudnya ngadain nikah tuh nggak cuman buat gue sama calon gue doang, tapi kayak ya gue mau bikin itu untuk keluarga juga gitu, tapi nggak mau yang mewah juga, maksudnya kayak yang biasa aja, tapi gue nggak mau maksain kayak misalnya cuma 10 juta, kayak ya buat apa kalau misalkan emang 10 juta itu cuman apa namanya kawa atau gimana kan ya. Kalau gue pribadi sih gue enggak gitu, tapi gue akan terus nyuruh dia kayak nggak apa-apa usaha terus aja, mau sampai kapan gue tungguin gitu. Yang penting ada kepastian dulu waktu mau nikah kapannya, walaupun umurnya naik gitu ya, apa namanya sih, udah berumur lah gitu, bukan umur yang ideal tapi nggak apa-apa gitu. Iya nggak apa-apa, kalau gue pribadi sih gue akan tungguin dia sampai dia benar-benar siap, karena menurut gue pernikahan tuh masalah ekonomi juga paling utama kan. Tapi gue nggak menuntut untuk kayak lo harus kaya raya, lu biayain gue lu per bulan minimal 15 juta gitu. Enggak gitu juga. Kalau itu sih gue gebukin di situ. Gitu. Tapi gue mau kasih tahu sesuatu sih, guys. Oke, lanjut. Apa tanggapan dari saudara Tasya Aurelia? Pertanyaannya masih yang tadi ya? Ngomong masih sama yang sama. Dia 10 juta tuh dia udah punya rumah atau belum? Pokoknya gini, cowoknya ini tuh Cuma punya 10 juta aja. 10 juta. Terus belum punya apa-apa? Ya di luar itu sih. Iya, di luar itu pokoknya punya tabungan 10 juta. Nah, dari tabungan itu dia pengen nikah. Nah, nikahnya tuh sederhana aja, sederhana mungkin. Misalkan kayak dia KUA aja lah, nggak ada yang gimana gitu. Pokoknya nikah sederhana. Jadi pertanyaannya nikah tok ya. Nah, sisa dari uang pernikahan itu dilanjutkan untuk hidup berumah tangga. Lo mau Dengan nggak 10 juta gitu? itu. Jadi itu 10 juta bukan tok ini buat nikah 10 juta bukan. Jadi masih ada sisanya. Buat nikah di KUA berapa sih? 2 juta lah misalkan. Budgetnya 2 juta. Tapi sisanya buat sisanya 8 juta ini buat kontrak gitu ya. hidup dia berhidup rumah tangga lah, mau apapun. Kalau gue kayaknya hampir sama-sama Nilam, karena tuh alasan terbesar perceraian tuh ada di ekonomi.
ya kan. Terus Jadi paling pertama sih ranjang ranjang. Dia nggak percaya Komunikasi juga sih. Tapi kan ini lagi ngomongin duit ya. nah, terus udah sih itu doang. Kayaknya gue sama kayak Nilam akan nunggu. Kalau tapi gue lihat dulu lah usahanya. Jadi harus maksudnya Dia juga usaha. Iya. apa namanya pernikahan yang lu inginkan. Iya, ya kalau misal gue nggak masalah nikah KUA tapi udah punya rumah nggak apa-apa. Kan ada juga tuh yang tabungannya cuma ada orang yang punya tabungan tuh all in buat nikah doang atau udah nih diirit aja tabungannya disimpan lagi buat rumah tangga. Tapi nggak 10 juta juga sih. Iya, Iya maksudnya kan kayaknya di zaman sekarang 10 juta kecil ya. umuran kita beda sih. Pemasukan orang beda. Terus gitu deh. Tabungannya baru segitu deh. Berarti masih akan menunggu ya kapanpun waktunya gitu. Misalkan ya. Tapi gue lihat usahanya ya. Oke. Kalau dia nge-stuck di situ mah Oke. Jadi setak. Oke. Misalkan 10 tahun udah ditungguin ya. Lama. Jadi tuh rumah gua. Apakah marriage is scary? Enggak sih, enggak scary, tergantung kitanya sama pasangannya. Kan justru kita kan dari awal pacaran udah kenalan kan. Kalau emang ada tanda-tanda red flag, ya harusnya jangan dilanjut. Biar nanti di nikahannya gak nyesel atau mungkin ada banyak orang mikir kayak antar kalau udah nikah mungkin dia berubah. Kan enggak gitu juga sebenarnya. Udah kelihatan dari pacaran kalau menurut lu red flag, ya udah tinggalin aja, enggak usah buang-buang waktu. Bakal berubah nggak akan anjir. Soalnya itu udah kebiasaan dia gitu loh. Jadi nggak mungkin gampang berubah secepat itu gitu. Jadi emang kalau misalnya ada satu hal yang lo nggak suka, yang mending skip aja daripada buang-buang waktu. Bakal nunggu dia berubah, nggak mungkin. Karena itu udah ada di dalam dirinya dia sendiri gitu. Jangan nikah karena ingin merubah seseorang gitu. Karena yang bisa merubah adalah dirinya sendiri, betul, bukan karena nikah. bukan karena nikah terus dia akan berubah jadi lebih baik, enggak sih. Karena setiap orang pasti punya kekurangan masing-masing gitu. Gua ada ini, jangan menikah karena ngelihat orang banyak nikah. Tuh, Jangan FOMO. Isi SG lu, isi reel semua segala macam, nikah temen semua sepupu pada nikah. Jangan terpaku kayak gue harus nikah secepatnya karena yang lain pada nikah. Jangan. Nikah atas kemauan emang. Udah persiapan semua lah 100% kalau bisa. Harus punya target, bro. Harus benar. Target harus ada. Dan percaya takdir Allah aja. Ya, benar. Dan yang paling harus diingat, nikah jangan berbeda agama. Maksudnya jangan pacaran beda agama lah udah. Kalau bisa udah. Carinya yang seiman. Ya, kayaknya itu udah. Seiman dan seamin. Seiman dan seamin, mantap. Jadi gini, coba ya, apa sih? Ini mah dulu belum. Nggak mau, ini emang nggak mau. Udah, kan tadi pertanyaan apa, marriage is scary. Nah, menurut lu gimana? Oke. Kalau menurut gue enggak, kalau Mary itu enggak scary sih, not scary. Karena pernikahan itu kan sebuah ritual agama untuk mempersatukan dari satu orang menjadi dua orang gitu ya, jadi satu pasangan gitu. Nah pasti kan apa sih? Gue ngomong apa? Lalu mabuk. Ya intinya marriage is not scary. Tidak terlalu mengerikan. Iya. Menikah itu tidak terlalu mengerikan. Menikah itu sunnah. Ya, jadi tidak, walaupun kalian misalkan independen, ya jalanin aja sekeinginan kalian lah gitu. Udah. Apalagi ya? Kasihan bantu apa teman?
Apalagi pernikahan bro, apalagi ya pernikahan ya. Ngomongin pernikahan ya. Menurut lu ini nggak apa namanya? Menurut lu nih cari pasangan tuh pertama banget lu ngelihat apa? Kalau ngelihat fisik tuh ini banget nggak sih lo pertama banget nggak sih gitu? Kalau cowok sih pasti pertama tuh fisik, karena kan gua salah nih. Salah, brother. Salah. Enggak sih sebenarnya. Gimana? Fisik bisa dirubah. Oh, fisik bisa dirubah. Enggak. Karena kalau fisik semakin kita tua kan fisik berubah. Yang terpenting itu adalah apa sih namanya? Iya, apa sih? Pokoknya keterikatan lah satu sama lain. Lah kalau jalannya nyerong gimana? Kok jalannya nerong maksudnya gimana? Enggak, kalau fisik kan fisik nih. Nah, Kalau jalannya nyerong lo wah, gimana? berarti itu cintanya bukan cinta Berat. Bercanda. Pertanyaan ini. Pertanyaannya gimana? Masalahnya gimana? jalan nyerong. Tar dulu. Ini pertanyaan paling gampang. Ya, ini pertanyaan survei. Menurut cewek nih, kalau misalkan kalian itu ketemu sama cowok strangers atau pokoknya nggak dikenal, tiba-tiba senyum ramah ya. Nah, gimana tuh? Lu nerima kayak senyum balik atau kayak itu ilfil, red flag segala macam, atau apa tanggapan lu sebagai Senyum ramahnya gimana ya? senyum ramah tuh kayak misalkan contoh jalan papasan. ya pas-pasan nih kan. Tiba-tiba yang senyum. Senyum gitu kayak senyum ramah. Kayak siapa? Kayak nyapa. Nah, lu tuh Padahal lu nggak kenal. Nah, lu sebagai perempuan kayak takut atau tetap anggap itu senyum baik atau gimana? Pokoknya tanggapan lu deh, menurut lu sebagai cewek tuh gimana? Kalau gue sih senyum balik sih, nggak milih-milih sih gue. Tapi kalau dia senyumnya lama, iya kalau ada gitu-gitunya, nggak. Kalau cuman kayak senyum dong ya nggak apa-apa kan, senyum adalah ibadah kan. Jadi kayak ya udah balas senyum aja gitu. Tapi kalau dia senyumnya kayak, nggak bisa gue. Lebih ke takut sih kalau itu. Lu Dia nggak senyum. senyum balik lah, kan senyum doang biasa. Senyum biasa doang, Mas. Ya senyum aja, senyum balik. Kan ibadah. Berarti Bikin seneng. Enggak takut. Enggak takut, kecuali emang dia ada catcallingnya gitu, baru. Kalau senyum doang mah ya senyumin balik gitu. Iya, nggak too much, biasa aja. Terus berarti normal kayak gitu. Normal. Kalau misalkan sebaliknya, cewek yang senyum duluan ke cowok, normal gak? Normal. Apa-apa, kan gue kan survei. Ini pertanyaan survei, bro. Takutnya kan gue misalkan kayak gue orangnya yang misalkan di otak gue tuh nggak tahu kenapa pengen begitu, nah tiba-tiba gue tuh spontan sendiri gitu kayak. Tapi tunggu dulu, kalau misalnya si cowoknya bawa cewek jangan. Takutnya kan mikir kayak ih apaan sih tuh. Itu kan cewek sekarang gitu ya. Takutnya ceweknya mikir kayak ih apaan sih tuh cewek senyum ke cowok gue gitu, lihat-lihat dulu juga sih sikonnya gitu. Lanjut nanya. Balik ke pernikahan ya. Kan banyak ya persepsi cowok, katanya dia kalau udah nikah dia tuh akan tetap mendahulukan orang tua ibunya daripada istrinya. Nah, menurut lu berdua gimana? Sekarang banyak cowok yang kalau udah nikah dia tetap mendahulukan ibunya daripada istrinya. Tanggapan lu gimana? Lu tuh nanti kalau udah nikah bakal ngedahuluin istri lu atau orang tua lu? Kayak dari uang bulanan, kayak gitu. Oke. Tadi Ini aja nih contoh pokoknya jawabannya nih. tadi apa intinya kalau misalkan kita udah nikah nih lebih dahulukan ibu atau istri gitu mungkin ya. Oke. Sebenarnya itu bukan itu persepsi yang beda ya. Kalau dibilang dahulukan istri atau ibu ya pasti istri. Karena kalau ibu itu bentuk bakti. Ya, bentuk bakti kita ya. Jadi lebih pilih mana, lebih diprioritaskan yang mana ya pasti istri. Karena kan ya istri apa namanya
apa ya? Ya pokoknya ya pokoknya istri dulu lah. Istri itu lebih penting, bukan lebih penting, maksudnya tanggung jawab kita sebagai laki-laki ya, sebagai suami, sebagai kepala rumah tangga pasti mendahulukan istri. Kalau orang tua itu bentuk bakti dari seorang anak. Mungkin ada tambahan dari Aldi. Benar. Pokoknya gampangnya ya nomor satu istri, yang kedua pasti orang tua. Karena kan sekali lagi kalau udah terikat nikah ya pasti otomatis lah kita ke istri bukan mau nggak mau ya emang harus begitu. Baru habis itu orang tua. Misalkan kayak contoh pembagian, misalkan kayak gampangnya gaji deh, misalkan gaji 50 juta nih kan, amin. Ke istri sekian. Nah orang tua bukan berarti kayak kita nggak ngasih, tetap harus ngasih. Baru abis itu kan ke mertua juga ya. Mertua gak sih? Iya kan mertua kan? Anak segala macam. Cuma bukan berarti dilepas orang tua atau enggak, nomor satu orang tua bukan. Menurut gua ya. Di apa? Bantu buat dong. Kebutuhan mungkin gini kali ya biar adil, misalnya kebutuhan rumah tangganya tercukupi juga, tapi ngebagi orang tua sama mertua juga gitu loh, jadi seimbang. Yang penting kan tanggung jawab utama lu kan keluarga lu sendiri, jadi yang penting diutamain keluarga lu dulu nih, kebutuhan istri, anak segala macem, baru nanti kasih ke orang tua gitu, atau ke mertua juga, baru sisanya yang lain-lain lagi gitu. Benar. Gue boleh nanya gak? Nanya lu yang nggak mau frame lu tahu lu. Oh, lu orang mana lu? Nggak tahu. Gini nih, tanggapan dari laki ya soal pernikahan nih. Jadi kan kadang kan ada yang orang tua minta laki-laki sepenuhnya memberi untuk pernikahan. Tapi kan di zaman sekarang mungkin agak sulit ya. Jadi kayak harus dibantu sama cewek. Jikalau cewek itu belum siap, apakah kalian menerima? Kalau sepenuhnya biaya pernikahan itu diserahkan ke pihak laki. Jawab. Boleh. Oke. Ya, gimana? Jadi intinya adalah kita mau menjalinkan suatu pernikahan, tapi pembiayaan dari pernikahan itu cowok semua. Menurut gue tergantung dari persepsi saling satu sama lain, dari pasangan satu sama lain. Ya kalau cowoknya tidak keberatan untuk membiayai cowoknya untuk pernikahan, ya why not? Dari balik lagi tergantung dari ekonominya dari masing-masing pasangan. Ya. Tapi lu Ini sebagai kalau dari gua ya terima nggak terima, karena ya tergantung lagi dari pasangan gitu. Karena kan nikah ini berdua, bukan dari keinginan dari satu pihak, bener gak? Kita tuh pernikahan kita mau menjalin suami istri kan ada kesepakatan dari pihak cewek, dari pihak cowok, bener gak? Nah itu tergantung lagi dari kesepakatannya masing-masing. Kayak gitu sih. Mungkin Aldi ada pendapat lain? Ya sebagai pria ya, bukannya ya gimana ya, pasti mau lah. Cuma kalau misalkan taruhlah berarti kan ini sebuah tuntutan ya, 100% dari laki-laki gitu ya. Ya nggak apa-apa, apalagi kan namanya cinta kan ya, kita namanya cinta pasti mau aja lah gitu, kita ya usahain. Cuma kalau misalkan tiba-tiba targetnya minggu depan atau enggak sebulan dalam jangka waktu dekat gitu kan, ditambah realita yang kita punya sebagai pria, emang gajinya sekian, untuk diburu-buruin misalkan kayak 6 bulan bisa ke tahun depan gitu, ya mau nggak mau harus nunggu gitu sesuai sama emang yang kita sanggup gitu. Jadi kalau misalnya diburu-buruin main sanggup-sanggupnya kan kita juga nggak asal ngomong janji kan. Iya, ngasih pengertian gitu, kayak baiknya kayak gimana, kayak misalkan cepet-cepet, cuma kan kita ngomong ya kita ambil jalur tengah lah. Versi itu kan maunya secepat apa, cuma kita sanggupnya seperti apa, kita tengahin. Kalau emang dapat ya syukur alhamdulillah gitu. Jadi sama-sama nemu jalan tengahnya lah, enggak yang kayak
fokus ke ego satunya aja gitu. Apalagi kalau misalkan menutup apa ya? Ya gitulah kurang lebih ya. Hai. Mungkin ada insecure-nya tuh dari buat cowok yang kayak gitu. Nah, mati. Enggak bener. Udah sejam nih. 20 menit. Lama juga podcast ya. Apalagi ya? Ya, mau nanya lagi? Iya udah mulai tanya aja deh. Apanya? Jadi TOD. Coba kita move ke kesehari-harian. Yang mudah aja. Apa ya? Apakah kita harus punya side job? Capek gue. Oke, untuk apalagi gue yang apa namanya berprofesi menjadi guru. Jadi guru yang you know lah gajinya itu masih tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hari-hari. Untuk apakah harus mempunyai side job? Ya perlu, karena apalagi itunya ini, apalagi untuk tambahan, untuk tabungan kayak gitu. Ya apalagi kan kita masing-masing punya goals masing-masing. Misalkan 27 itu udah punya apa, udah punya ini, pengen kesana, pengen kesini pasti. Nah caranya untuk mendapatkan itu kan pasti kerja lebih baik lagi, lebih keras lagi, benar gak? Betul ya. Tujuh, coblos. Kayak gitu mungkin dari Mbak Nilam. Kalau gue pribadi sih, tadi pertanyaan apa? Penting apa enggak side job? Penting sih. Apalagi kalau gue pribadi kan, I mean tulang punggung ya. Amin. Kebetulan saya pribadi tulang punggung ya, yang diharapkan satu-satunya. Jadi kayak jadi nangis. Enggak bercanda. Penting sih karena apa ya? Iya. Soalnya maaf. Oh iya maaf. Semakin mangap gue masukin APL. Kalau gue penting soalnya itu tadi apa namanya, gue kebetulan gue tulang punggung, jadi kayak dengan penghasilan gue yang di kantor sekarang, gue jadi lupa nih ke distrik. Apalagi dengan penghasilan di kantor yang sekarang itu enggak, ya gue nggak bilang buset makin banyak. Depan. Ya dengan penghasilan gue yang sekarang itu kayaknya seumuran kita tuh ya masih mepet-mepet UMR lah, ya paling berapa sih. Tapi gue nggak bilang dikit, kayak ya tetap harus bersyukur. Cuman kalau bisa ada tambahan lagi supaya cukup. Dan karena kan selain, maksudnya kita harus sayang sama diri kita sendiri kan, kayak kita nyari duit bukan karena orang lain doang. Berisik banget anjir. Kita bukan nyari duit buat diri kita doang, tapi kok diri kita, buat orang lain doang, tapi buat diri kita juga. Kayak apa namanya, Asep kecilin Asep. Iya kita juga nih. Terus apa namanya, lupa kan tadi. Ya udah pokoknya harus bagian diri sendiri, kayak lupa. udah lama. Kita selesaiin udahan. Thank you semuanya, dan everybody to take down and like go and subscribe. Saweria ada di link bio. Terima kasih.